Pemirsa Cerita Wanita kembali lagi masih bersama saya Gismi Sitanggang. Pemirsa, kali ini saya akan mengajak Anda untuk menemui salah seorang wanita yang bekerja di staf kepresidenan Republik Indonesia. Nah, beliau namanya besar di KPAI, namun kali ini dia mengabdi di menjadi staf kedeputian 2 di KSP. Seperti apa nanti perbincangan saya dengan beliau, tetap ikuti saya akan temui Mbak yang satu ini. Halo. Hai. Aduh, ternyata cantik sekali. Ya ampun, Kak Erlinda, apa kabar? Saya baik, Kak Erlinda, apa kabar? Pastinya baik dong. Ini lagi sibuk apa? Ini tadi baru selesai meeting ya? Yes, pastinya. Karena kan kita harus bisa mensupport apa yang menjadi program-program nasionalnya Pak Presiden maupun Pak Wakil Presiden. Luar biasa nih, Kak Erlinda. Tadi kan saya sudah sapa nih pemirsa, kalau hari ini saya akan berbincang-bincang dengan salah seorang staf di KSP. Nah, kalau Kak Erlinda kan sebenarnya namanya kalau bisa saya katakan besar di KPAI. Betul, Komisi Perlindungan Anak di Indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia, karena kakak juga kan sangat fokus dan untuk memperhatikan perempuan dan anak juga nih. Betul. Nah, akhirnya masuk menjadi staf di kepresidenan itu gimana sih Kak ceritanya? Iya, ini bisa dilihat satu anugerah dan satu kebanggaan ya. Luar biasa karena kita tahu nggak semua presiden ataupun kita tahu kita mempunyai banyak presiden, mempunyai betul-betul karakteristik dan ternyata Pak Presiden dan Wakil Presiden kita ini Pak Jokowi maupun Pak Kiai Ma'ruf Amin terhadap bidang perempuan dan anak ternyata sangat-sangat fokus lagi. Terbukti dengan kami di sini di kantor staf presiden, khususnya di Kedeputian 2 itu ada salah satu bidang perempuan dan anak. Kita tahu di Kedeputian 2 itu ada namanya bidang pembangunan manusia. Nah, bidang pembangunan manusia itu salah satunya ada bidang kesehatan, bidang pendidikan, perlindungan sosial, konflik agraria, termasuk juga tadi ya, saya mengampu bidang PPA tadi, perempuan dan anak. Perempuan dan apalagi anak. Kesehatan di bidang Kedeputian 2. Wow, COVID saat ini kan pasti juga yang luar biasa dan termasuk juga Pak Presiden mempunyai arahan menurunkan angka stunting sampai 14%. Jadi bisa dikatakan Kak Erlinda dari KPAI dan sekarang masuk menjadi staf kepresidenan itu masih sejalan dengan sangat sejalan dan itu malah membuat satu hal yang sangat luar biasa karena kita bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan apa yang harus didorong oleh pemerintah. Artinya Pak Presiden selalu terbuka untuk apa nih tantangan ataupun hal-hal yang memang perlu didorong agar Indonesia maju, negara maju saat ini. Terutama pada bidang perempuan dan anak. Kenapa? Karena keberhasilan suatu negara juga kan pastinya dengan generasi penerus. Di situ anak. Dan suatu negara bisa maju didukung dengan perempuan-perempuan yang hebat, terutama salah satu arahan Presiden pemberdayaan perempuan pada bidang kewirausahaan. Yang keduanya yaitu arahan Pak Presiden yang kedua, bagaimana para perempuan, ibu itu memberikan pendidikan positif kepada anak-anaknya, begitu. Kak Erlinda ini kan sekarang di Kedeputian 2 ya. Nah, betul. untuk saat ini Kedeputian 2 itu lagi fokus lagi menangani program apa sih, Kak? Iya, pastinya sesuai dengan apa yang ada di RPJMN ya, termasuk juga kita ada pemantau, salah satu tusinya itu ada pemantau juga terhadap program-program yang KSP itu ada delivery assurance, ada debottlenecking begitu. Nah, salah satu yang kita melalui sistem Sismonet maupun non Sismonet yaitu Distra, kita mengawal bagaimana sistem penanganan pengaduan yang memang diarahkan Pak Presiden pada tanggal 9 Januari 2020, reformasi pada manajemen penanganan kasus itu sendiri. Nah, minggu lalu ada kasus luar biasa, nama nasional ya kan, di salah satu Sulawesi Selatan, dan kita tim terpadu gabungan turun, dan itu sangat bagus menjadi satu simulasi dari apa yang klausul pasal di Undang-Undang TPKS, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Nah, itu luar biasa kerja kolaborasi emang yang didorong oleh Pak Presiden
sangat bagus, dan itu terbukti dengan satu simulasi skema dari kita bersama dalam terpadu amanah dari Undang-Undang TPKS tadi. Ini kasusnya bisa diceritakan nggak Kak Erlinda? Ini pada saat penanganan itu seperti apa? Ini perjuangan untuk Undang-Undang TPKS tersebut juga kan? Ini seperti apa nih? Iya, karena kan tidak mudah dalam mengungkap penanganan kasus pada bidang perempuan dan anak, khususnya pada kekerasan seksual. Kenapa? Karena kekerasan seksual itu sangat-sangat boleh dikatakan penanganan yang spesifik. Nah, kalau anak itu sudah ada hukum acaranya. Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Nah, kalau perempuan, kaum disabilitas atau kelompok rentan pakai apa? Nah, hukum acaranya menggunakan Undang-Undang TPKS. Oleh karena itu, kasus tersebut ya kekerasan seksual yang terduga adalah anak. Namun ternyata ada sesuatu keunikan di sana. Itu tidak bisa dilanjutkan ke penyidikan karena tidak ada 2 alat bukti yang cukup. Mengapa? Karena pada saat hasil visum et repetrumnya maksudnya oleh dokter forensik dan psikologi forensik itu terpatahkan dan terbantahkan, berarti tidak ada tindak pidana ataupun perbuatan pidana dalam dugaan tersebut, karena kan masih dalam tahapan lidik. Dan itu kemarin sempat viral luar biasa, di mana bulan Oktober 2021 sampai ada tagar yang mencuat secara nasional internasional, percuma lapor polisi kan. Nah, itu wow sekali. Jadi ini bisa dibilang sangat rumit ya sangat kasusnya. rumit. Tapi memang dari staf kepresidenan pun tim semua tetap berusaha untuk memberikan terbaik untuk menanggulangi kasus-kasus yang semacam seperti ini. Kita kan harus dan sudah kata kunci profesional ya kan. Dan yang pastinya juga kita kerja bersama, kolaborasi itu kita kedepankan. Kerja bersama untuk masa depan yang lebih baik, untuk masa depan anak-anak bangsa tentunya. Tapi ngomong-ngomong nih Kak Erlinda, kalau jam segini udah jam masih kerja lagi atau udah selesai sih nih? Sudah selesai. Sudah waktunya kita dibolehkan untuk mau lanjut untuk apa? Monggo silakan yang mau dikerjakan. Gitu. Mau kerja kantor boleh. Mau kerja di luar kantor juga memang sudah diperbolehkan untuk selesai tugas kita. Walaupun kalau saya biasanya lanjut untuk pekerjaan kantor, tapi di tempat yang asik gitu, tempat yang santai-santai tapi selesai tugas kita. Jadi gimana nih? Kira-kira saya masih pengen ngobrol-ngobrol nih dengan Kak Erlinda. Kita masih bisa ngobrol di sini atau di mana nih baiknya? Bisa kita ngobrol di satu tempat, satu coffee shop ya, Kopi Perempuan Tani di sana. Kopinya asik banget, jadi gitu. Kamu nanti cicipin deh, karena jadi penasaran. Cocok banget nih, waktunya juga untuk ngopi-ngopi santai, kita ngobrol-ngobrol santai juga. Nanti deh, daripada hal-hal yang nggak asik, kita produktif aja di tempat yang memang mendukung untuk hal tersebut. Oke deh, kalau gitu Kak Erlinda, nanti kita lanjutin lagi perbincangan kita. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Cerita Wanita. Yuk Kak. Oke.